الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, pertama-tama marilah pada kesempatan yang mulia ini tidak lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan, terutama nikmat iman dan Islam, sehingga kita masih dimudahkan langkah kita oleh Allah menuju ke rumah Allah ini untuk melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah dan kemudian dilanjutkan dengan pengajian sebagaimana yang sudah kita laksanakan, yaitu mengkaji sabda Rasulullah SAW. Semoga apa yang sudah kita lakukan mendapatkan ridho dari Allah dan menjadikan tabungan kita di akhirat kelak. Kemudian salawat dan salam marilah kita sampaikan pada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, keluarga dan pengikutnya yang setia dan juga menghidupkan sunnah-sunnahnya dalam kehidupan ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan malam hari ini kita masih bersama Rasulullah SAW dalam sabda-sabdanya. Pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas tentang 3 golongan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan baca hadisnya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ani Ibni Abbasin anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala abghadun nasi ila Allahi thalathatun mulhidun fil harami wa mubtaghin fil islami sunnatal jahiliyati wa mutallibu damim ri'in bighairi haqqin liyuhari qadamahu, yang artinya bahwasanya hadis ini dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia yang paling dibenci Allah adalah 3 golongan. Yang pertama, pelaku pelanggaran di tanah haram. Yang kedua, pencari tradisi jahiliyah dalam Islam. Dan yang ketiga, penuntut balas darah seseorang tanpa alasan yang dibenarkan untuk menumpahkan darahnya. Hadis riwayat Bukhari nomor 6374. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sabda Rasulullah SAW ini ada kaitannya dengan hadis yang pernah kita bahas sebelumnya. Jadi ada yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu terkait dengan masalah perilaku jahiliyah. Dulu pernah kita bahas bahwasanya ada 2 hal yang biasa dilakukan oleh orang jahiliyah, yaitu atau yang bisa membawa kepada kekufuran, yaitu masalah nasab dan juga tentang meratapi mayat.
Pada kesempatan malam hari ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan tentang 3 golongan atau 3 sifat kelakuan yang itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan bahas yang dimaksud dengan dibenci itu apa? Apakah dibenci itu menunjukkan kekufuran? 3 orang atau 3 kelompok yang dibenci oleh Allah, begitu dibenci berarti dia keluar dari agama, kafir? Ataukah dibenci ini merupakan pelanggaran atau ya pembangkangan sebagai seorang yang beriman, orang yang sudah masuk Islam yang harusnya tunduk dan taat terhadap perintah Allah, kemudian dia melakukan pembangkangan, kemudian masuk dalam kategori dosa, ataukah seperti apa? Maka kita akan mendudukkan hadis ini sehingga kita tidak salah di dalam penerapannya dalam kehidupan. Dalam poin yang pertama kami sampaikan bahwasanya Ibnu Taimiyah pernah menyampaikan bahwasanya kerusakan, jadi kerusakan, kebobrokan di dunia ini itu bisa terjadi dalam masalah agama dan dunia. Nah, kalau masalah agama, masalah dunia, mohon maaf, kita ini di Indonesia termasuk daerah yang atau beberapa daerah di Indonesia ini yang sudah langganan bencana. Ini terakhir ini juga perlu kewaspadaan kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Beberapa saudara-saudara kita di dekat sini juga ada, di Demak ini, kemudian di Jawa Timur, kemudian di Pantura. Ini belum sampai bulan Desember sudah mereka sudah diuji oleh Allah lagi. Ya, semoga tidak terjadi seperti kejadian tahun-tahun sebelumnya atau tahun kemarin lah. Nah, ini kita memang perlu meningkatkan ya kewaspadaan kita juga. Yang mungkin pernah kami sampaikan bahwasanya kadang-kadang hal-hal seperti ini itu terjadi juga karena kelalaian kita. Jadi kelalaian kita dalam bermuamalah dengan lingkungan. Kan Islam tidak hanya mengatur masalah hubungan dengan Allah, manusia dengan sesama manusia, tetapi juga manusia dengan lingkungan. Bagaimana kita memperlakukan lingkungan dengan baik. Nah, ini dalam masalah dunia seperti itu. Kemudian dalam masalah agama juga sama, ada kerusakan dalam masalah agama. Nah, bagaimana kemudian seharusnya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu terjalin dengan baik, tetapi kemudian karena pengaruh lingkungan, pengaruh pemahaman, sehingga kita tidak menjalankan dengan sebaik-baiknya. Salat misalnya sebagai perintah agama yang paling pokok, sampai-sampai Rasulullah menyampaikan batasan muslim dan kafir itu dilihat dari salatnya. Dan yang paling pertama dihisab oleh Allah nanti di akhirat adalah salat. Tetapi juga perhatian kita sebagai umat Islam terhadap salat juga kadang-kadang tidak memperhatikan dengan baik, tidak kita pegang dengan kuat pula. Maka di sini dijelaskan bahwasanya kerusakan di dunia yang paling besar adalah pembunuhan jiwa tanpa alasan yang benar. Dan ini termasuk dosa besar, bahkan dosa besar setelah kekafiran itu. Jadi pembunuhan. Di dalam Al-Quran banyak Allah sampaikan di dalam surat An-Nisa bagaimana syariat Islam ini melihat, memperhatikan dan menghargai jiwa manusia. Jiwa manusia, kemudian jiwa seorang muslim. Bahkan dikatakan pembunuhan satu jiwa seperti membunuh banyak orang. Menghidupkan satu jiwa sebagaimana menghidupkan alam semesta ini. Tetapi yang terjadi tidak sedikit kemudian darah manusia ini tertumpah sia-sia, apalagi kemudian darah seorang muslim. Nah, ini tentunya perlu menjadi perhatian. Bagaimana kemudian Rasulullah SAW ketika menyampaikan dakwahnya dulu,
juga sangat memperhatikan masalah jiwa manusia ini agar tetap ada. Kemudian selanjutnya, maka di dalam hadis ini paling tidak ada 3 kerusakan yang disampaikan oleh Nabi. Yang pertama tadi, kerusakan dunia terkait dengan masalah pembunuhan, padahal sudah ada jalur hukum. Meskipun kemudian tidak sedikit kita yang tidak percaya juga dengan jalur hukum, akhirnya menempuh jalur di luar hukum rimba yang terjadi, kan seperti itu. Kemudian kerusakan dalam hal agama. Kerusakan dalam hal agama bisa terjadi pada 2 hal. Pertama, yang terkait dengan amal perbuatan manusia. Di sini dicontohkan dengan melakukan perbuatan jahiliyah. Maka kita perlu paham yang dimaksud dengan jahiliyah itu apa. Sering kita mengatakan Rasulullah telah menyelamatkan kita dari zaman jahiliyah, zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Jahiliyah ini apa? Sering diartikan jahiliyah tidak mengenal baca dan tulis dan seterusnya. Padahal jahiliyah ini adalah tentang kebodohan manusia yang tidak mengenal Tuhannya secara baik. Kalau masyarakat jahiliyah mereka mengenal Tuhan, maka kemudian banyak berhala. Mereka mengenal Tuhan, tetapi dalam bentuk berhala-berhala itu. Kemudian ya kita beberapa hari yang lalu kan kita ada video yang atau di YouTube ya yang cukup viral sekarang, bahwasanya di Ka'bah itu ada, di sekitar Ka'bah dulu banyak berhala, di dalam Ka'bah juga dalam berhala. Ketika Rasulullah SAW masuk ke Makkah, kemudian menghancurkan berhala-berhala itu, kemudian di dalam Ka'bah selain berhala ada gambar Yesus atau Bunda Maria dengan Nabi Isa. Ketika mau diambil oleh sahabat, dilarang oleh Nabi. Nah, ini juga disampaikan. Tetapi ternyata riwayat itu sebenarnya riwayat yang sangat lemah dan bertentangan dengan realita sejarah pada waktu itu. Tetapi sudah kadung disampaikan ya sebagai wawasan kita dan untuk meningkatkan kewaspadaan kita juga. Nah, ini pelanggaran. Kemudian yaitu di sini menghidupkan tradisi jahiliyah meskipun kita sudah memeluk agama Islam. Ketika Rasulullah ada pun pada waktu itu terjadi pada masa sahabat. Jadi dilakukan oleh sahabat. Sampai-sampai Rasulullah sering mengatakan dalam banyak riwayat, wahai Bilal, wahai sahabatku, engkau di dalam dirimu itu ada bekas-bekas jahiliyah. Hilangkan, tinggalkan. Waktu itu kan terjadi perselisihan antara Aus dan Khazraj. Sampai Rasulullah mengatakan seperti itu. Hati-hati. Jangan sampai perbuatan jahiliyah dulu itu kemudian menghancurkan kalian yang sudah mendapatkan hidayah Islam. Kemudian juga kerusakan itu juga bisa dikaitkan dengan tempat melakukan perbuatan. Di sini dicontohkan melakukan pelanggaran, melakukan perbuatan yang tidak baik, perbuatan dosa dilakukan di tanah haram. Itu nilainya berbeda. Kalau kita sering mendengar bahwasanya ibadah yang dilaksanakan atau dilakukan di tanah haram, di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi itu dilipat gandakan. Salat di sana dilipat gandakan 100.000 kali dibanding sholat di masjid yang lain. Itu memang mendorong kita untuk termotivasi untuk beribadah, berbuat baik di sana. Tapi sebenarnya sebaliknya, ketika melakukan perbuatan yang tidak baik pun di sana, nilainya juga tidak sama ketika kita melakukan perbuatan itu di luar tanah haram. Nah, ini. Sampai-sampai di Al-Qur'an kan di Allah Subhanahu wa taala sampaikan, wa may yurid bihim bi ilhadin bi dzulmin nazidhum min adzabin alim. Jadi ketika orang hanya
pingin melakukan perbuatan yang tidak baik, itu di sana itu sudah sudah dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai seperti itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, ini sebagai pendahuluan kita masuk memahami hadis ini. Kemudian di dalam syarah Bukhari, jadi dalam syarah Bukhari disampaikan bahwasanya yang dimaksud dengan manusia yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang berdosa dari kalangan orang Islam. Jadi hadis ini menjelaskan abghadun nasi ilallah, manusia yang paling dibenci oleh Allah itu adalah dari kalangan umat Islam. Jadi dia kelakuannya itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini tidak menjelaskan abghadun nasi ilallah, manusia yang paling dibenci oleh Allah ini mereka yang di luar Islam. Kalau itu sudah pasti, perbuatannya tidak disukai, dibenci oleh Allah. Tetapi maksud hadis ini adalah dari kalangan umat Islam itu sendiri. Ada perbuatan-perbuatan yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini dikatakan bukan digolongkan termasuk orang kafir. Maka yang melakukan perbuatan ini tidak bisa kemudian serta-merta kita katakan kafir. Sering kami sampaikan, hati-hati dengan tuduhan-tuduhan terkait dengan masalah keyakinan. Jadi tuduhan terhadap masalah keyakinan, sampai Rasulullah menyampaikan jangan sampai kita menuduh orang, tuduhan itu kembali kepada diri kita. Menuduh tetapi tidak sesuai dengan apa yang dituduhkan. Ini dalam masalah keyakinan, menuduh orang kafir, kemarin menuduh orang munafik. Kalau disebutkan tanda-tanda kekafiran bisa disebutkan orang yang mempunyai tanda-tanda seperti ini seperti orang munafik bisa. Tetapi kemudian secara jelas, secara tegas dia munafik, dia kafir, apalagi nanti ini sudah tidak Islam lagi. Nah, ini kita perlu berhati-hati di dalam permasalahan itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa saja yang kemudian tidak disukai atau dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, dalam poin 3 itu mulhid. Sebenarnya istilah mulhidun fid din itu lebih identik dengan murtad. Mulhid itu sebenarnya identik dengan murtad, keluar dari agama. Nah, tetapi dalam kaitannya di sini tidak diartikan seperti itu. Mulhid di sini adalah menyimpang dari kebenaran. Jadi menyimpang dari kebenaran. Di sini kami sampaikan biasanya mulhid ini dipakai untuk menunjukkan orang yang keluar dari Islam. Kenapa orang yang melakukan pelanggaran, melakukan perbuatan dosa di tanah haram itu disebut mulhid? Itu karena menunjukkan bahwasanya pelanggaran yang itu biasa di tempat lain ketika dilakukan di tanah haram itu nilainya berbeda. Jadi dosanya itu berbeda ketika dilakukan di tempat yang lain. Karena keberadaan tanah haram itu. Maka kemudian kalau kita berbicara masalah tanah haram kan, non sewu mungkin Bapak Ibu yang pernah tindak untuk haji atau umroh, yang dilipat gandakan sholatnya itu di mana, kan begitu? Di Masjidil Haram atau di tanah haram? Kalaupun di Masjidil Haram yang mana? Yang lama atau yang baru? Kan gitu. Kalau dibilang Masjidil Haram, kalau Masjidil Haram yang lama ya tidak seluas yang ada sekarang ini, yang dekat Ka'bah itu, atau yang batasannya sa'i di dalam antara sa'i dan Ka'bah. Karena dulu tempat sa'i itu tidak masuk masjid. Makanya orang yang ihram, yang mau tawaf ifadah dalam keadaan haid, yang perempuan yang haid itu sa'i masih boleh. Karena sa'i
dulu di luar masjid, tapi sekarang masuk masjid. Maka para ulama lebih cenderung mengartikan tanah haram itu batasannya Mekah secara keseluruhan. Jadi sholat di sekitar Mekah secara keseluruhan itu nilainya berbeda. Cuma memang ketika sholat di Masjidil Haram, kenapa lebih banyak juga? Karena jamaahnya juga banyak, kan begitu. Nah, ini mulhid. Nah, kemudian penggunaannya dalam hadis ini untuk menunjukkan pelanggaran yang dosanya sangat besar karena dilakukan di tanah haram. Sebagaimana yang Allah sampaikan di dalam surat Al-Hajj ayat 25, di sini kami sampaikan artinya, dan siapa yang bermaksud di dalamnya melakukan kejahatan secara zalim, secara sengaja, niscaya akan kami rasakan kepadanya sebagian siksa yang pedih. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pelanggaran atau perbuatan dosa, kalau dalam bahasa manasik itu kefasikan yang dilakukan di tanah haram itu nilainya berbeda. Apakah kemudian pertanyaan kita, apakah ada orang ketika sedang haji atau sedang umroh itu kemudian melakukan perbuatan yang tidak baik? Banyak. Jadi perbuatan yang mereka lakukan tidak baik juga banyak. Ketika ngobrol kemudian obrolan yang tidak berguna, mohon maaf tidak hanya tidak berguna, yang jorok pun ada, terjadi itu. Belum lagi kemudian ketika berangkat berdua suami istri ribut, kemudian mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, itu juga terjadi. Maka sering disampaikan kalau haji itu kan fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Tidak boleh berbuat rofas. Jadi rofas itu hubungan suami istri dan pendahuluannya. Ternyata juga ada terjadi hal-hal yang tidak baik terkait dengan masalah rofas. Kemudian fusuk itu dosa-dosa kecil, kefasikan. Kemudian wala jidala, kemudian jidal, berbantah-bantahan, sering Pak. Jadi berbantah-bantahan di sana itu juga sering terjadi. Apalagi kemudian jamaah haji yang merasa fasilitasnya tidak terpenuhi dengan baik, nah, ribut juga. Ya kalau ribut untuk menuntut hak tidak masalah, tetapi kemudian terjadi lebih daripada itu. Nah, ini menunjukkan bahwasanya sampai di tanah haram pun kadang-kadang terjadi seperti itu. Maka di sini terjadinya pelanggaran di tanah haram itu ada yang mengatakan 3 kategori. Ada yang pertama kemudian masalah kekafiran dan kemusyrikan. Jadi masalah kekafiran dan kemusyrikan di tanah haram, kemudian maka orang-orang non muslim itu dilarang masuk Mekah dan Madinah. Yang lainnya boleh, tapi masuk Mekah dan Madinah itu tidak boleh. Meskipun kemudian pertanyaan kita, apa iya bisa sampai menjaga orang sampai segitunya? Allah a'lam. Kemudian dosa-dosa besar, ya dosa besar banyak. Pembunuhan kan mungkin tahun 90-an atau 80-an kan pernah terjadi. Pembunuhan, kemudian ya kemarin mungkin beberapa saat yang lalu ketika imam sedang khutbah mau dibunuh itu di YouTube banyak itu viral itu. Jadi sedang khutbah itu kemudian ada orang pasti pakaian ihram ingin mencelakai imam. Itu terjadi. Kemudian beberapa tahun yang lalu ketika sedang Ramadan orang sedang sholat taraweh, kemudian ada orang bunuh diri. Itu terjadi dan itu dosanya berbeda. Kemudian kemaksiatan secara umum, dan ini terjadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Di sana pun kalau mungkin jamaah haji dan umrah ya taunya hanya sekitar masjid, tapi kalau kemudian kita ke dalam-dalamnya itu luar biasa. Yang terjadi luar biasa di sana. Maka Rasulullah sampai menyatakan seperti ini. Kemudian yang kedua, mubtaghin fil islami sunnatal jahiliyah. Jadi mencari-cari tradisi jahiliyah
ketika dia sudah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala Islam ini. Dia sudah muslim tetapi masih melakukan hal-hal yang biasa dilakukan oleh masyarakat jahiliyah. Memang dalam hadis ini menunjukkan jahiliyah yang terjadi pada masa Rasulullah, sampai kemudian Rasulullah menyampaikan hadis yang kami cantumkan di situ, hadis riwayat Muslim. Rasulullah menyampaikan ada 4 perkara jahiliyah yang masih melekat pada umatku dan mereka belum meninggalkannya. Yang pertama, membanggakan ahsab, membanggakan jasa nenek moyang, kelebihan dan kehebatan. Wah, ini makanya kalau pas haji itu mereka dari Musdalifah menuju ke Mina. Kalau sekarang disunahkan untuk memperbanyak talbiyah dan takbir. Tetapi pada waktu itu mereka membanggakan kelompoknya masing-masing. Oh, saya dari ini, mereka hebat, mereka ini, dan seterusnya. Sampai di Mekah itu ada pasar, kemudian ada panggung, mereka membuat syair-syair membanggakan keluarganya, membanggakan keturunannya, nenek moyangnya itu disebutkan, dibuat dalam sebuah syair-syair. Dan ini kalau kita terapkan dalam konteks sekarang, ini membanggakan, ya kita mengatakan, kalau saya mengatakan nasionalisme yang salah. Nasionalisme hubbul waton minal iman, iya. Tetapi kemudian kita berbangga dengan apakah Jawa kita, Indonesia kita, benar salah, kemudian kita banggakan, di situ yang salah. Yang benar kita dukung, yang salah memang harus dikoreksi. Maka orang kemudian terjadi perdebatan masalah nasionalisme. Sering kita mendengar masalah NKRI harga mati. Yang harga mati itu yang seperti apa? Tentunya yang baik itu harga mati, yang tidak baik ya harus ditinggalkan. Jangan sampai kemudian gebiah uyah, yang penting saya bangga dengan masalah seperti ini. Ini yang kemudian dinamakan dengan ta'assub, dengan fanatisme. Maka Islam ingin menghilangkan masalah ini. Fanatisme boleh, tapi dalam hal-hal kebaikan. Yang keburukan tetap harus diluruskan, dibenarkan. Maka dalam hal ini Rasulullah menyampaikan tidak ada kelebihan Arab dan Ajam. Orang Arab dan orang asing itu tidak ada kelebihannya, tidak ada mana yang lebih hebat, illa bittaqwa, kecuali dengan takwanya. Jadi kecuali dengan takwanya. Meskipun Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini sekarang kita juga perang media sosial. Tidak sedikit yang kemudian melakukan merendahkan masalah-masalah yang terkait atau yang berbau Arab. Memang Arab itu menjadi tempat tumbuhnya Islam. Tetapi di sana juga ada yang baik dan ada yang buruk. Kita harus adil. Yang baik kita ikuti, yang buruk kita tinggalkan. Tidak semua dari Arab itu juga menunjukkan Islam, itu juga benar. Nah, tetapi kemudian mengatakan semua yang berbau Arab itu tidak baik, ini berbahaya. Nabi kita dari Arab. Apalagi kemudian banyak tradisi yang dibawa ke sini, ya kita harus adil dalam masalah ini. Mana yang baik itu harus kita dukung, mana yang tidak baik ya harus ditinggalkan. Nah, sehingga kita lupa juga bahwasanya tradisi dari Barat itu kemudian kita lupa, yang kita kritik yang berbau Islam, yang tidak berbau Islam tidak kita kritik sama sekali. Nah ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Rasulullah menyampaikan mencela nasab. Kalau tadi membanggakan prestasi nenek moyang kita,
Itu kalau tidak kita ikuti dengan perilaku kita ya tidak baik. Yang kedua, mencela nasab atau keturunan. Orang punya jabatan, dia kinerjanya tidak bagus, yang kita kritik bukan kinerjanya, yang kita kritik nasabnya, berbahaya itu. Yang kita kritik silahkan kritik kinerjanya, bukan dikritik nasabnya. Pantes dia dulu ini, pantes keturunannya dari ini. Ini masalah nasab. Maka dulu pernah kami sampaikan, masalah nasab itu kaitannya dalam Islam itu banyak. Dari nasab keluar hukum waris, kemudian masalah rodoah, penyusuan, kemudian juga masalah masalah murtad, mendapatkan ya masalah hukum waris tadi. Kalau sudah tidak Islam akan keluar dan seterusnya. Nah ini. Kemudian yang ketiga, di antara tradisi jahiliyah itu menisbatkan hujan istisqa bin nujum. Menisbatkan hujan disebabkan karena tanda-tanda alam atau bintang tertentu. Nah, itu meramal. Nah, ini meramal apapun itu bentuk dari masyarakat jahiliyah. Apalagi mohon maaf Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang terjadi pada kasus kecelakaan artis yang terakhir. Itu kan kemudian dikaitkan dengan masalah ramalan. Wah, luar biasa ya si A meramal, ramalannya benar. Diramal mati semua. Nah, kemudian tahun kemarin juga meramal benar juga. Kalau kita membenarkan itu nanti dapat merusak keyakinan kita. Rasulullah menyampaikan, man ata urrafan wa saddaqahu faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Siapa yang mendatangi, dalam riwayat kahin, ada yang mendatangi orang pintar, kemudian membenarkan apa yang disampaikan terkait dengan yang gaib, maka dia telah kufur dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Sampai seperti itu. Nah, sekarang ya bagaimana sikap kita? Tetapi di sini Rasulullah hanya menyampaikan ini bagian dari tradisi jahiliyah tadi. Kemudian yang keempat, niyahah, meratapi mayat. Ini sudah pernah kita bahas. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah masalah pembunuhan. Pembunuhan itu adalah dosa besar. Islam sangat mencela perbuatan itu dan memberikan balasan yang berat di dunia dan di akhirat. Di dalam surat An-Nisa Allah sampaikan, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban 'azima. Allah menyampaikan balasan orang yang membunuh tanpa kebenaran itu berat, Pak, terutama orang muslim. Saya artikan, dan barang siapa yang membunuh seorang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya 1, neraka jahanam, kekal di dalamnya. 2, Allah murka kepadanya. Kemudian 3, melaknatnya. Yang 4, mendapatkan azab yang sangat besar baginya. Itu pembunuhan. Nah, maka bagaimana Islam sangat menghargai jiwa manusia. Jiwa hidup itu lebih baik daripada kemudian mati atau meninggal sia-sia. Maka apa yang terjadi, peperangan bentuk apapun itu sangat dicela oleh Islam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian yang terakhir ini saya tutup dengan sebuah hadis riwayat Muslim. Di situ ada, perkara pertama yang akan dihisab antar sesama manusia di hari kiamat nanti adalah urusan darah. Kalau yang pertama kali dihisab dari perbuatan baik atau ibadah itu sholat, tetapi kemudian dihisab terkait dengan urusan manusia, yang pertama kali akan dihisab oleh Allah adalah masalah darah atau pertumpahan darah itu.
Ketika nauzubillah ketika kita pernah melakukan, maka sebenarnya kalau dalam Al-Qur'an balasan pembunuhan itu kan berat. Bunuh dibalas dengan dibunuh, qisas namanya. Tetapi di negara kita memang tidak menerapkan hal-hal tersebut, yang kemudian seringkali dikatakan hukum jinayat dalam Islam itu seakan-akan tidak sesuai dengan HAM, mengerikan. Nah, tapi sebenarnya efek jerahnya itu lebih baik. Saya rasa ini yang saya sampaikan. Mohon maaf mungkin kurang kedengaran karena kondisinya hujan. Ya, semoga hujan ini merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kalau tidak ada, mari kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا أرحم الراحمين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.